Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pancimani bhikkhave sapurisa dhanani katamani panca sadhaya danang deti sakacang danang deti kalena danang deti anugahita cito si danang deti atananca paranca anupahaca danang deti ti. Wahai para biku, inilah 5 dana dari orang yang baik. 5 yang manakah? Dia memberi dana dengan penuh keyakinan. Dia memberi dana dengan penuh rasa hormat. Dia memberi dana tepat pada waktunya. Dia memberi dana dengan hati penuh kasih dan belas kasih. Dia memberi dana dengan tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Yang saya hormati pemimpin puja, para Romo Ramani, upasaka upasika sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bante. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sungguh berbahagia ya melihat banyak sekali umat Buddha yang datang pada hari ini menggunakan waktunya untuk mendengarkan Dhamma, memberikan penghormatan kepada Tiratana, membacakan paliwacana, dan juga melakukan praktik meditasi. Dalam satu hari ini berarti sudah banyak kebajikan yang telah Anda lakukan. Dan seharusnya ini tidak hanya dilakukan pada hari Minggu saja, tapi hendaknya di sela-sela kesibukan Anda untuk mencari penghasilan, tidak lupa juga digunakan untuk melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan itu bisa dengan banyak cara. Bisa dengan membantu terutama orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Mulai dari istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak. Nah, ini dikatakan juga sebagai perbuatan baik. Dalam hal ini, satu hal yang tidak kalah penting juga, yaitu belajar Dhamma dan juga praktik Dhamma. Kenapa kita perlu belajar dan juga praktik Dhamma? Karena Dhamma ini adalah hukum alam yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan belajar Dhamma dan praktik Dhamma, tujuan utama kita yaitu mencapai satu pembebasan batin, akupa ceto wimutti, pembebasan batin yang tak tergoyahkan
yaitu mencapai buah arahanta. Inilah yang menjadi tujuan kita semua sebagai khususnya umat Buddha. Mungkin di luar sana ada orang yang tujuan akhirnya itu adalah terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia. Tetapi kita bukan lagi surga yang menjadi tujuan akhir kita, tapi mencapai satu keadaan batin yang terbebaskan. Kita tidak terlahir lagi di pusaran kelahiran dan kematian ini, yang sudah tidak diketahui lagi awalnya. Dengan belajar Dhamma, ini menjadi pengkondisi untuk kita bisa mengarahkan diri kita kepada satu pencapaian batin tersebut. Tetapi di sini apakah dengan kita belajar Dhamma itu sudah menjadikan atau sudah membuat kita bisa terbebas dari melakukan sesuatu yang buruk? Tentu tidak. Dengan belajar Dhamma ini menjadi salah satu kondisi saja untuk kita bisa mengarahkan diri kita kepada arah yang lebih baik, mengetahui mana yang baik dan mana yang salah, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk membangun kehidupan spiritual kita, dan mengetahui mana yang mengarah kepada kemunduran batin. Dhamma kita jadikan sebagai perahu untuk menyeberangi samsara. Tetapi dengan kita belajar Dhamma juga tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Buktinya, ya Anda sekalian yang sudah belajar Dhamma, katakanlah dari sejak kecil sampai saat ini, apakah tidak pernah melakukan perbuatan buruk? Apakah dengan belajar Dhamma Anda bisa menjamin Anda tidak akan melakukan perbuatan buruk? Dengan belajar Dhamma, kita masih bisa melakukan perbuatan buruk. Masih dimungkinkan untuk bisa melakukan perbuatan buruk. Kita masih saja kalah oleh kilesa kita, oleh kekotoran batin kita. Entah itu keserakahan, kebencian, ataupun ketidaktahuan. Tetapi orang yang belajar Dhamma, dia akan mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Orang yang tidak belajar Dhamma tidak akan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dengan orang yang tidak belajar Dhamma ini, ketika dia melakukan satu kesalahan, satu keburukan, dia tidak akan mengintrospeksi dirinya. Dia tidak akan bisa berubah. Karena ya dia tidak mengetahui itu sebagai sesuatu yang salah. Tetapi beda dengan kita yang belajar Dhamma, meskipun masih melakukan satu kesalahan, tetapi kita tahu itu adalah kesalahan. Kita tahu itu adalah perbuatan yang buruk. Sehingga dengan mengetahui itu adalah perbuatan yang buruk, kita menjadi tergugah untuk kemudian tidak melakukan perbuatan buruk itu dan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Kita mengetahui bahwasanya dengan melakukan kebaikan itu mengarah kepada kebahagiaan. Dengan melakukan keburukan itu mengarah kepada penderitaan. Tetapi sayangnya masih saja ada sebagian orang yang menggantungkan kebahagiaannya hanya kepada harapan dan doa semata. Sang Buddha menyampaikan di dalam Ita Sutta, di sana Sang Buddha menekankan kebahagiaan, kekayaan, kedamaian, terlahir di alam bahagia itu tidak bisa diperoleh hanya dengan menaruh harapan saja,
hanya dengan doa-doa saja, tidak bisa. Tetapi kebahagiaan, kelahiran di alam bahagia bisa kita peroleh hanya dengan melakukan kebajikan. Lebih baik lagi kita melakukan kebajikan ya sembari kita memberikan satu pemahaman kepada diri kita sendiri bahwasanya kebajikan yang saya lakukan ini adalah kondisi untuk saya dapat memperoleh kebahagiaan. Sehingga dengan memiliki pemahaman ini, kita akan terus melakukan kebajikan dan menghindarkan diri kita dari melakukan satu keburukan. Belajar Dhamma dan praktik Dhamma itu sama-sama pentingnya. Memiliki pariyati, berpengetahuan luas, itu sangatlah penting. Karena Sang Buddha juga memberikan kita satu pengertian bahwasanya memiliki pengetahuan yang luas dikatakan sebagai berkah yang utama. Jadi dengan kita memiliki pengetahuan yang banyak, terutama perihal dhamma-dhamma, ini dikatakan sebagai berkah utama yang dapat membantu kita, mendorong kita untuk bisa berkembang di dalam kehidupan ini, membantu kita untuk memunculkan kebijaksanaan. Dengan kita memiliki kebijaksanaan, kita akan bisa memilih dan memilah mana yang harus dilakukan, mana yang harus diprioritaskan, dan mana yang tidak diprioritaskan. Tetapi sayangnya, ya ini seringkali dikatakan sebagai satu kewajaran oleh sebagian orang. Sekarang orang-orang lebih mengejar kesuksesan daripada kebahagiaan di dalam Dhamma. Bahagia di dalam Dhamma ini berarti bahagia dengan praktek Dhamma, dengan belajar Dhamma. Bukan bahagia dengan memperoleh kekayaan. Menjadi perumah tangga itu ya sangat bagus untuk kaya. Dan Bante sendiri menganjurkan untuk perumah tangga menjadi kaya. Tetapi kekayaan ini hendaknya digunakan untuk hal-hal yang positif. Tidak kemudian untuk memuaskan nafsu kesenangan indera. Menggunakan dengan positif ini dalam artian ya ketika kita melihat orang yang membutuhkan bisa kita bantu. Ketika misalnya ada sanak keluarga kita yang kesusahan, kita bisa bantu. Melekat terhadap kekayaan, melekat terhadap apapun itu adalah sumber daripada penderitaan. Dan sepatutnya kita harus memiliki satu sifat batin yang terus ingin melepas dan melepas. Jadi dengan kekayaan itu kita bisa menggunakan untuk banyak melakukan kebajikan. Terkadang ya saya sering berpikir, apabila orang yang kaya ya, yang memiliki satu kekayaan, itu memiliki satu pemahaman tentang Dhamma ini, mungkin dia akan menjadi seperti siapa umat paling kaya di zaman Sang Buddha? Anatta Pindika. Ya, mungkin dia akan menjadi Anatta Pindika di kehidupan saat ini. Bayangkan kalau Anda menjadi orang yang kaya, menggunakan kekayaannya untuk melakukan kebajikan, dimulai dari keluarga dulu, tidak usah jauh-jauh. Dimulai dari orang terdekat dulu, membantu orang terdekat dulu. Kemudian membantu orang yang jauh. Dengan memiliki kekayaan itu akan menjadi pengkondisi untuk Anda memperoleh kebahagiaan tidak hanya di kehidupan saat ini, tapi juga menjadi bekal di kehidupan yang akan datang. Sang Buddha menyampaikan dalam Digha Janu Sutta bahwasanya ada 4 bekal yang akan kita bawa di kehidupan yang akan datang. Yang pertama yaitu keberhasilan keyakinan. Yang kedua yaitu keberhasilan moralitas. Yang ketiga yaitu keberhasilan kedermawanan.
Dan yang keempat, keberhasilan kebijaksanaan. Jadi kedermawanan ini, berdana ini, kita melepas ini hampir di sebagian besar sutta ya kita bisa menemukan. Termasuk sutta yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Sapurisa Dana Sutta. Sutta ini sangat penting untuk kita ketahui, ya terutama bagi perumah tangga. Saya sendiri melihat antusias dari Anda untuk berdana itu luar biasa sekali. Pagi hari jam 5 itu di sini sudah ada orang loh mengantri untuk berdana, untuk memberikan persembahan kepada anggota sangga jam 5 pagi. Mungkin ada sebagian yang masih tidur ya, jam 5 pagi. Tapi di sini ada sebagian orang yang sudah datang untuk membawa bekalnya dari rumah, berniat untuk berdana. Sudah ada. Dan saya merasa ketika turun ke sini, saya sendiri merasa bahagia melihat hal itu. Karena kita sendiri belum tentu bisa melakukan hal itu. Kita sendiri belum bisa untuk mempraktikkan hal itu. Sepatutnya ketika melihat fenomena demikian, kita harus tambah semangat lagi untuk melakukan kebajikan dengan segala cara. Tapi perlu digarisbawahi, kebajikan di sini kalau kita melihat dalam sudut pandang agama Buddha, ya seperti yang sudah Bante sampaikan di Dhammadesana yang lalu, bahwa kebajikan adalah perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Itu adalah definisi kebajikan yang dipegang oleh agama Buddha. Jadi yang dikatakan kebajikan itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah itu yang dikatakan atau pengertian dari kebajikan. Nah dalam hal ini berdana itu tidak hanya dilakukan ya begitu saja. Oh saya ingin berdana, ya sudah berdana seperti itu. Ya itu memang satu kebajikan. Tapi kualitasnya ya seperti itu saja. Kalau kita beragama Buddha, nah inilah yang membedakan mungkin dana di agama Buddha dan dana di agama-agama lainnya. Ya, dalam agama Buddha kita mengetahui atau Sang Buddha memberikan kita satu pemahaman, satu ajaran yang dapat meningkatkan kualitas dari dana kita. Ya tadi di sini juga sudah diadakan pindapata oleh ya sekolah minggu, dan itu merupakan satu hal yang sangat bagus sekali mengajarkan anak-anak Anda, anak-anak Bapak Ibu sekalian, keluarga Bapak Ibu sekalian untuk berlatih melepas, berlatih berdana mulai dari sejak kecil. Ini sangat bagus sekali. Dengan berdana yang disertai dengan pemahaman, yang disertai dengan pengertian yang benar, ini akan meningkatkan kualitas dari kebajikan kita. Contohnya seperti ini. Ketika ada dua orang begitu datang ke wihara, sama-sama memiliki niatan untuk berdana, tetapi satu orang ini memiliki pemahaman, tahu cara berdana yang bagus, yang tepat, yang sesuai menurut Sang Buddha, dan satu orang lagi itu tidak mengetahui cara yang tepat, cara yang benar dalam berdana. Kira-kira kualitas kebajikan yang unggul yang mana? Yang pertama kan, yang tahu. Nah begitu pula dengan Anda sekalian. Ya sepatutnya dengan kita belajar dhamma seperti ini, dalam melakukan kebajikan apapun itu, hendaknya bisa dilandasi dengan apa yang terdapat di dalam Sapurisa Dana Sutta ini. Ya kita akan membahas sutta ini mungkin secara tidak terlalu mendetail, karena ya waktunya nanti takutnya tidak cukup. Ya Sapurisa Dana Sutta atau biasa diterjemahkan sebagai dana dari orang yang baik. Dalam sutta ini kita bisa menemukan
pesan Sang Buddha, ajaran Sang Buddha berkaitan dengan dana dari orang yang baik. Jadi orang yang baik pasti akan melakukan kelima hal ini. Dana yang dilakukan akan disertai dengan 5 kualitas ini. Karena Sapurita di sini berarti orang yang baik. Orang yang luar biasa baiknya seperti itu. Poin yang pertama yang terdapat di dalam sutta ini yaitu berkaitan dengan seseorang yang berdana dengan penuh keyakinan. Sadhaya danang deti. Keyakinan yang dimaksud di sini seperti apa? Nah, dalam sutta ini keyakinan yang ditekankan yaitu mengarah kepada keyakinan terhadap perbuatan dan keyakinan terhadap hasil dari perbuatan yang dilakukan. Jadi secara singkatnya ya yakin terhadap hukum karma, hukum sebab dan akibat. Kita meyakini bahwasanya dengan berdana kita akan memperoleh manfaat-manfaat yang sedemikian banyaknya. Entah itu memperoleh kekayaan, usia panjang, paras yang menawan, dan lain sebagiannya, manfaat-manfaat lainnya. Sangat banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari berdana. Kita meyakini akan hal itu. Dan tidak hanya itu, dengan berdana juga kita akan bisa terlahir di alam bahagia. Sang Buddha sendiri mengingat kebajikan dulu yang pernah dilakukan hanya dengan 1 kali berdana saja, itu bisa menghasilkan kelahiran di alam surga berkali-kali dan kelahiran di alam manusia berkali-kali. Hanya dengan 1 kali berdana. 1 kali loh itu. Anda sudah berapa kali berdana? Sudah tidak bisa dihitung ya? Sudah banyak. Ya jadi pada saat itu Sang Buddha mengingat di kehidupan lampaunya. Hanya dengan 1 kali berdana beliau bisa terlahir di alam surga dan alam manusia berkali-kali. Tentu disertai dengan kualitas-kualitas yang luar biasa. Bukan hanya sekedar berdana saja, taruh, balik badan, pulang. Tetapi disertai dengan kualitas-kualitas yang luar biasa. Dalam hal ini, ada satu hal yang membedakan. Nah, dari 5 hal ini nanti akan ditemukan pembeda-pembedanya. Manfaat dari berdana itu ya secara umum kita ketahui ya akan memberikan kekayaan, wajah yang menarik, dan lain sebagiannya. Tetapi apabila seseorang berdana dengan penuh keyakinan, ada satu manfaat yang membedakan daripada manfaat yang lain yang keempat nanti, yaitu memiliki wajah yang cemerlang. Jadi kalau Anda menemukan orang yang tanpa memakai skincare ya, tanpa memakai bedak seperti itu, wajahnya itu sudah menyenangkan, sudah cemerlang, berarti di kehidupan lampaunya dia berdana dengan penuh keyakinan. Tapi beda kalau memakai skincare ya. Nah ini yang membedakan kualitas yang pertama. Dan juga dalam hal ini berdana di sini ya dalam banyak kesempatan Sang Buddha menyampaikan seperti dalam salah satu syair, yasa sada tata gate, yasa danena silena, sanya mena damenaca, nidi sunihito hoti, ithiya purisa sawa. Jadi harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan penahanan serta pencegahan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun terbaik bagi pria ataupun wanita. Jadi harta karun yang sesungguhnya yaitu dengan berdana, dengan bertata susila. Bukan harta karun itu bukan emas, bukan mobil Anda, rumah Anda, perhiasan Anda, uang Anda, bukan. Harta karun yang sebenarnya di sini yaitu adalah kebajikan-kebajikan yang kita lakukan dengan berdana, bertata susila, serta dengan penahanan dan pencegahan diri dari keburukan.
Nah, itu adalah poin yang pertama berkaitan dengan sadaya danang deti. Poin yang kedua yaitu sakacang danang deti, memberi dana dengan penuh rasa hormat. Nah, dalam sutta ini kita tidak bisa menemukan penjelasan yang begitu lengkap, tetapi dalam Welama Sutta Anguttara Nikaya kita bisa menemukan penjelasan yang lebih lengkap berkaitan dengan berdana dengan penuh rasa hormat. Berdana dengan penuh rasa hormat di sini yang dimaksud yaitu berdana dengan tidak ceroboh, dengan pelan-pelan. Nah, jangan berdana dengan cara melempar ataupun meletakkannya dengan kasar. Jadi ketika berdana letakkan dengan penuh sati, penuh perhatian diletakkan sambil memunculkan niatan-niatan yang baik, pemikiran yang positif, hati yang gembira, sukacita. Bukan meletakkan dengan sembarangan, bukan meletakkan dengan kasar. Jadi diletakkan dengan pelan-pelan, tidak ceroboh. Nah, itu yang dimaksud dengan berdana dengan rasa hormat. Yang kedua, yaitu menghormati orang si penerima dan menghormati orang-orang yang berada di sekitar atau makhluk apapun yang berada di sekitar. Jadi dalam hal ini kita perlu menghormati siapa yang menerima. Tidak hanya yang menerima saja, tetapi menghormati juga orang-orang yang berada di sekitar. Atau kalau ada hewan yang berada di sekitar, kucing, anjing, dan lain sebagainya, kita juga perlu menghormati. Bukan malah menendang, menyakiti. Berarti di sana kita tidak memiliki rasa hormat. Karena rasa hormat di sini tidak hanya ditunjukkan kepada penerima saja, tetapi kepada orang-orang yang berada di sekitar sana, di sekitar lokasi tempat kita memberikan dana. Dan dalam hal ini juga berkaitan dengan kita harus mengantri sesuai antrian. Jadi tidak menyalip. Ya. Terutama ketika sangghadana atau ketika upacara besar seperti itu, ada saja orang yang menyalip antrian orang lain, menyerobot seperti itu. Berarti itu sudah tidak disertai dengan rasa hormat. Kurang, berarti hormatnya kurang. Tidak kepada semua. Nah, juga yang dikatakan sebagai berdana dengan rasa hormat di sini, yaitu tidak melempar tadi. Entah itu berdana kepada manusia ataupun kepada binatang, itu juga diusahakan jangan sampai melempar. Tetapi sayangnya ketika kebanyakan orang itu berdana kepada atau memberikan sesuatu kepada binatang, dilempar saja seperti itu. Dan sepatutnya kita juga harus menaruh hormat di sana. Hormat di sini bukan berarti kita menghormat kepada binatang, tidak. Tetapi bagaimana perasaan hati kita dengan tata cara yang bagus, tindakan yang bagus, kita menaruh dengan penuh perhatian, memunculkan perasaan cinta kasih. Jadi tidak dengan melempar. Itu yang dikatakan sebagai berdana dengan penuh rasa hormat. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan berdana tepat pada waktunya. Kalena danang deti. Nah, dalam sutta ini juga tidak ada penjelasan yang begitu lengkap, tetapi di dalam Kala Dana Sutta kita bisa menemukan penjelasan yang lengkap berkaitan dengan berdana tepat pada waktunya. Berdana tepat pada waktunya yang dimaksud yaitu berdana pada orang yang hendak bepergian. Nah, jadi kalau ada anak-anak Anda, mungkin saudaranya yang hendak pergi merantau atau pergi kemanapun, itu diberikan uang jajan atau diberikan bekal. Nah, ini dikatakan sebagai berdana tepat pada waktunya.
Nah, kembali lagi ke poin yang kedua tadi. Orang yang berdana dengan penuh, dengan memiliki satu manfaat yang berbeda dari dana yang entah itu dikatakan dengan tepat pada waktunya dan lain sebagainya. Dana dengan penuh rasa hormat itu akan memberikan satu manfaat, tidak hanya wajah yang rupawan, kekayaan dan lain sebagainya, tetapi apabila Anda berdana dengan penuh rasa hormat, Anda akan didengarkan, atau orang yang berada di sekitar Anda akan patuh terhadap Anda. Nah, ini adalah manfaat yang bisa diperoleh apabila Anda berdana dengan penuh rasa hormat. Jadi mungkin ketika Anda memiliki karyawan, memiliki katakanlah anak, istri atau suami, dia akan patuh terhadap Anda. Jadi itulah manfaat yang bisa didapatkan ketika Anda berdana dengan penuh rasa hormat. Nah, kembali lagi ke poin yang ketiga, berkaitan dengan berdana tepat pada waktunya. Jadi berdana pada orang yang hendak bepergian, berdana pada orang sakit, berdana pada tamu. Nah, jadi ketika mungkin ada acara tertentu atau ada tamu yang datang ke rumah Anda, hendaknya diberikan satu oleh-oleh, apapun itu terserah. Dan itu dikatakan sebagai berdana tepat pada waktunya. Nah, saya pernah mendengar ada salah satu tradisi di Myanmar yang juga menerapkan hal seperti ini. Jadi mereka di sana, kalau ada tamu yang datang ke rumah mereka, pasti mereka akan memberikan oleh-oleh, bingkisan. Dan saya dulu waktu Samanera di Malang, ketika ada mahasiswa reguler yang datang ke wihara, mahasiswa umum yang datang ke wihara, main-main, datang ke wihara, itu saya memberikan, karena dulu mendapatkan perlengkapan mandi dari umat. Nah, saya memberikan itu kepada mahasiswa reguler itu. Jadi itu juga dikatakan sebagai berdana pada tamu. Dan ini sering juga dipraktekkan oleh para biku sebenarnya. Ketika ada umat datang, diberikan hadiah, diberikan oleh-oleh, tentu yang layak dan cocok untuk diberikan. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan dan bisa dijadikan sebagai tradisi di keluarga Anda. Tradisi yang baik ini, tradisi yang patut untuk dilestarikan, dikembangkan. Kalau ada tamu yang datang ke rumahnya, itu bisa diberikan bingkisan. Dan ini apabila Anda memberikan dana dengan tepat pada waktunya, dikatakan manfaat yang membedakannya, yaitu Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan juga tepat pada waktunya, di waktu yang tepat. Dalam artian, ketika Anda misalnya sedang susah, lalu Anda membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ada saja yang datang. Ada saja orang yang menolong. Ada saja bantuan-bantuan dari orang. Berarti dulu Anda bisa jadi berdana tepat pada waktunya juga. Sehingga di kehidupan ini ketika Anda sedang membutuhkan sesuatu, ketika Anda sedang susah, ada saja orang yang membantu. Atau bantuan itu ada saja datang dari mana-mana. Nah, ini berarti salah satu manfaat yang sudah Anda peroleh dari berdana tepat pada waktunya. Nah, dalam hal ini juga berdana tepat pada waktunya, yaitu berdana pada orang yang bermoral. Ada salah satu penjelasan kenapa berdana pada orang yang bermoral ini dikatakan tepat pada waktunya. Karena dulu waktu musim panen, apabila Bapak Ibu ada yang menanam atau sebagai petani seperti itu, hasil panen yang pertama itu diberikan kepada orang yang bermoral. Itu dikatakan juga sebagai tepat pada waktunya. Jadi penghasilan pertama yang Bapak Ibu dapatkan
dari hasil panen itu diberikan kepada orang yang bermoral. Nah, ini juga hal yang bisa untuk Anda lakukan. Bisa untuk kemudian dilakukan untuk mendapatkan ya manfaat-manfaat yang secara umum kita ketahui, dan juga mendapatkan manfaat yang nanti ketika Anda butuh juga Anda pasti akan dibantu oleh orang-orang. Anda akan mendapatkan bantuan dari mana-mana. Nah, ini yang dikatakan sebagai berdana tepat pada waktunya. Poin yang keempat, yaitu berdana dengan penuh kasih atau belas kasih. Anugaha cita. Dalam hal ini, seseorang yang penuh kasih berarti dia penuh kasih sayang. Ketika melihat orang yang menderita, ada kemunculan niat untuk membantu, untuk menolong. Kemunculan dari UPK. Tentu, orang yang memiliki belas kasih, penuh kasih ini berarti orang yang tidak kikir, orang yang tidak pelit. Nah, ada salah satu kisah yang menceritakan tentang orang yang sangat pelit sekali. Ada seorang Brahmana yang bernama Todea. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ceritanya. Ada seorang Brahmana yang bernama Todea. Dia ini sangat kikir sekali. Dalam kehidupannya itu dia tidak pernah berdana. Dia memendam kekayaannya di kubur, ditaruh di mana-mana, supaya tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Supaya tidak ada orang yang mengetahui di mana dia menyimpan kekayaannya. Sehingga dengan sifat kikirnya ini, dengan dia pelit ini, dengan dia tidak pernah berdana ini, dan disertai juga dengan kemelekatan terhadap kekayaannya, setelah meninggal, dia terlahir sebagai anjing peliharaan dari anaknya. Bisa dibayangkan sangat tragis sekali. Karena awalnya dia kaya, tetapi kemudian kan karena dia tidak pernah berdana dan melekat terhadap kekayaannya, dia terlahir sebagai anjing peliharaan anaknya. Jadi berhati-hatilah. Maka dari itu tadi di awal Bante menyampaikan, gunakanlah kekayaan Anda, harta benda Anda untuk melakukan kebajikan. Bukan kemudian untuk dilekati dan memiliki sifat yang kikir. Mau seperti Todea? Tidak mau ya? Maka dari itu kita harus memiliki hati yang penuh kasih dan belas kasih, tidak kikir. Harus bisa untuk melepas. Dimulai dari seperti yang Bante katakan, keluarga dulu. Baru kepada orang-orang di luar dari keluarga. Nah, ini yang dimaksud dengan berdana dengan penuh kasih dan belas kasih. Nah, manfaat yang membedakan antara dana yang lainnya, yaitu kita akan bisa menikmati apa yang kita miliki dengan baik. Nah, dalam hal ini kan sering kita melihat, ada orang yang kaya seperti itu, tiba-tiba baru saja kaya nih, baru saja dia mendadak menjadi orang kaya, tiba-tiba meninggal. Berarti dia tidak bisa menikmati harta kekayaannya kan? Berarti mungkin di kehidupan yang lampau dia tidak pernah berdana dengan penuh kasih dan belas kasih. Kalau ada orang yang kaya ataupun tidak kaya sekalipun, ketika dia bisa menikmati apa yang dimiliki dengan baik, berarti dulu di kehidupannya mungkin dia berdana dengan penuh kasih dan belas kasih. Jadi dalam hal ini kita perlu melandasi dana kita dengan penuh kasih dan belas kasih, supaya kita bisa menikmati apa yang sudah kita peroleh. Nah, bayangkan Anda yang satu hari bekerja 8 jam, 6 jam, kemudian tidak bisa menikmati apa yang sudah diperoleh. Capek-capek kerja sampai sakit, sampai tua pun kerja juga, tetapi tidak bisa menikmati apa yang telah diperoleh. Nah, ini sangat disayangkan. Maka dari itu, ketika berdana, ketika memberi, harus dilandasi dengan hati yang penuh kasih dan belas kasih. Supaya Anda bisa menikmati apa yang sudah Anda miliki, apa yang sudah Anda peroleh.
Nah, poin yang kelima yaitu berdana dengan tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Nah, ini berkaitan sekali dengan apa yang sudah Bante sampaikan di awal mengenai definisi dari perbuatan baik. Masih ingat definisi dari perbuatan baik? Definisi dari perbuatan baik yaitu tidak melukai diri sendiri dan orang lain pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi berdana juga demikian. Berdana atau dana yang diberikan itu tidak melukai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, melukai di sini ada banyak sekali aspeknya. Sebagai contoh, ketika seseorang menyombongkan dananya, menyombongkan pemberiannya, dan memandang rendah dana dari orang lain, berarti dia melukai dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi ketika kita berdana, ya fokus terhadap apa yang kita danakan. Jangan melihat dana orang lain, jangan membeda-bedakan, jangan merasa minder juga dengan apa yang kita danakan. Tetapi dalam hal ini juga perlu untuk kita ketahui bahwasanya dalam kita berdana dengan tanpa melukai diri sendiri dan orang lain ini, seringkali orang berpikiran, ya misalnya dia sudah memunculkan satu niatan yang baik, tetapi kemudian dia membunuh peliharaannya untuk kemudian didanakan, atau memesan hewan yang kemudian dipotong untuk dibawa untuk berdana. Nah, itu tidak baik. Diusahakan tidak seperti itu. Jangan memesan, jangan membunuh. Karena ketika kita memesan, misalnya memesan ke orang, oh nanti saya pesan ayam 1 potong ya misalnya. Pasti orang itu nanti kan akan membunuh ayam itu untuk kemudian diberikan ke kita. Nah, kita berarti sudah menghendaki orang itu untuk membunuh. Lebih baik kalau Anda ingin berdana daging ataupun sejenisnya, itu dibeli saja di pasar yang sudah jadi saja. Jangan membunuh atau jangan memesan. Tentu dengan kita memiliki pemahaman-pemahaman ini, kelima hal tadi, kualitas dari dana kita akan besar, akan luar biasa. Dikatakan bahwasanya dengan kita memiliki kualitas-kualitas yang bagus ketika berdana, itu tidak bisa diketahui buahnya seperti apa. Seperti kita tidak bisa mengetahui seberapa banyak air yang berada di samudra. Entah itu berapa liter kita tidak tahu. Begitu pula dengan kebajikan yang Anda lakukan dengan berdana. Ketika dilandasi dengan pemahaman, pengertian cara yang benar, manfaatnya akan luar biasa besar. Dalam Manggala Sutta juga dikatakan bahwasanya berdana itu harus dilandasi dengan keyakinan, dengan keyakinan. Nah, dengan keyakinan yang menjadi dasar ini, 4 hal yang tadi itu bisa Anda upayakan untuk dimiliki. Jadi hal pertama yang perlu untuk Anda miliki yaitu berkaitan dengan keyakinan. Nah, setelah keyakinan ini tumbuh, muncul, pasti akan ada satu ketertarikan untuk belajar, untuk mengerti bagaimana cara berdana yang baik, cara yang berdana yang benar dan sesuai. Nah, nanti bagi ya Bapak Ibu yang berdana, ya bisa dipraktekkan demikian. Sehingga hal ini menurut Bante ya sangatlah penting untuk diketahui. Ya sebenarnya ada beberapa sutta yang sangat bagus untuk diketahui berkaitan dengan dana ini. Penjelasan mengenai dana, supaya dana yang Anda berikan itu memiliki kualitas yang luar biasa besar. Kalau kualitas dari dana Anda itu besar, tentu manfaat yang diperoleh juga akan besar. Tetapi kalau Anda tidak memiliki pemahaman yang benar, tidak ada kualitas-kualitas yang baik dari dana yang sudah Anda lakukan,
ya memang itu dikatakan sebagai kebajikan, tapi dengan kualitas yang tidak begitu besar. Nah, lantas sekarang, apakah dana yang saya lakukan itu tidak memiliki kualitas yang besar? Atau apakah saya tidak perlu berdana kalau saya tidak memiliki 5 kualitas ini? Ya tidak. Orang yang memiliki kemurahan hati yang bisa untuk melepas itu merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan parami. Jadi tanpa ada embel-embel apapun ya. Kita mengerti bahwasanya hanya mengerti saja itu sebagai perbuatan yang baik yang dapat mendatangkan kebahagiaan, mendapatkan kebebasan, itu dikatakan sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan parami, tetapi tanpa mengharapkan apapun. Sang Buddha dulu atau Bodhisatta dulu untuk menyempurnakan dana parami, kesempurnaan dana, itu rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan tubuhnya, mendanakan istrinya malah. Mau mendanakan istrinya. Dulu Bodhisattva itu melakukan hal yang demikian. Dia mendanakan tubuhnya, nyawanya untuk menyempurnakan dana parami itu sendiri. Tetapi bagi kita yang belum mampu untuk melakukan hal itu, ya lakukan apa yang bisa untuk dilakukan. Lakukan apa yang sesuai, yang wajar-wajar saja untuk dilakukan. Ada yang bodhisattva di sini? Ya karena kita bukan bodhisattva, ya kita hanya melakukan apa yang bisa untuk kita lakukan. Tetapi berarti bukan kita tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Pemahaman-pemahaman tentang ya berdana seperti ini, pemahaman tentang apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan kebajikan, itu menjadi sangat penting. Ya ada salah satu sutta juga yang bisa kita temukan. Di dalam sutta tersebut menjelaskan tentang 6 hal yang bisa dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan si pemberi dan juga si penerima. Namanya yaitu Calangga Dana Sutta. Dalam Calangga Dana Sutta di sana dijelaskan ada 6 hal yang bisa dimiliki oleh si pemberi dan juga si penerima. Nah, dari 6 hal ini dibagi menjadi 3-3. Si penerima ada 3 bagian, si pemberi ada 3 bagian. Berkaitan dengan si pemberi, seorang yang memberikan dana harus merasa senang. Ya, ini mungkin sudah diketahui. Harus merasa senang sebelum memberi. Merasa senang sebelum memberi ini diartikan sebagai awal kemunculan niat Anda untuk berdana. Jadi bukan pada saat berdana, tapi awal kemunculan niatnya. Misalnya niatnya muncul 1 bulan sebelum berdana, ya Anda harus merasa senang ketika mengingat itu, harus merasa senang. Jangan merasa menyesal atau jangan merasa ragu-ragu dan lain sebagainya. Di sana harus disertai dengan kesenangan, kegembiraan ketika mengingat keinginan ingin melakukan berdana. Nah, yang kedua yaitu merasa senang dan penuh sukacita ketika memberi. Jadi ketika memberi juga harus merasa senang, harus merasa bahagia, bersukacita. Dan setelah memberi juga harus merasa bahagia. Setelah memberi ini ya diartikan sebagai ketika Anda mengingat kebajikan itu, Anda bersukacita, Anda bahagia, tidak menyesal. Oh tadi dana saya kebesaran ya, atau dana saya terlalu besar ya, padahal saya bisa berdana lebih sedikit. Seharusnya saya tidak berdana sebesar itu. Timbullah penyesalan. Kualitas kebajikan Anda juga berkurang. Jadi kita harus bisa mahir dalam mengelola kondisi batin kita. Harus bisa terampil dalam mengelola kondisi batin kita. Supaya kebajikan yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, atau tidak hanya sekedar melakukan kebajikan, tetapi kalau bisa ya dilandasi dengan satu pemahaman, satu pengertian yang benar. Dan manfaatnya bukan menjadi milik saya,
bukan menjadi milik Bante, tetapi manfaat dari apa yang Anda lakukan akan menjadi milik Anda sendiri. Kita adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri, terwarisi oleh perbuatan kita sendiri, lahir dari perbuatan kita sendiri, berkerabat, bergantung dari perbuatan kita sendiri. Perbuatan apapun yang akan dilakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itu yang akan diwarisi. Jadi bukan Bante yang mewarisi, bukan anak Anda yang mewarisi perbuatan Anda, bukan istri Anda, bukan suami Anda yang mewarisi karma-karma Anda, tetapi Anda sendirilah. Kenapa sekarang Anda memiliki anak ini, suami ini, istri ini, dan lain sebagainya? Itu hanya karena ada kesamaan karma. Ada juga umat yang bertanya, apakah karma itu bisa diwarisi Bante oleh anak saya, oleh cucu-cucu saya? Tidak bisa. Karma tidak bisa diwarisi. Anda tidak bisa mewariskan karma Anda ke anak Anda, ke istri Anda, ke suami Anda. Tetapi Anda yang memiliki keluarga di sini dengan ini, dengan itu, memiliki anak ini dan itu karena ada kesamaan karma. Bukan mereka mewarisi karma. Kalau kita melihat dalam hal ini, kita adalah pemilik dari karma kita sendiri. Jadi kita terlahir dimanapun di manusia ini, di alam surga, di alam peta, di alam binatang, itu karena perbuatan kita, karena karma kita. Maka dari itu, mengerti hukum apa saja yang bekerja dalam kehidupan kita itu sangat penting. Sebagai contoh memahami tentang hukum karma. Sebagai contoh yang umum juga, dengan kita paham tentang hukum dari daya gravitasi bumi, kita mengerti bahwasanya ketika kita jatuh dari tempat yang tinggi, ketika kita berada di tempat yang tinggi akan jatuh kemana? Ke bawah atau ke atas? Nah, dengan kita memahami kita akan jatuh ke bawah, akan sakit, apakah kita kemudian mau melompat? Tentu tidak. Nah, inilah pemahaman yang harus kita miliki. Kita harus bisa memahami hukum apa saja yang bekerja dalam kehidupan kita. Termasuk di sini hukum karma. Kita memahami hukum gravitasi bumi, berarti kita mengetahui dengan saya melompat, saya akan menderita. Bahkan saya bisa mati. Akhirnya kita tidak melompat. Dengan kita mengetahui bahwasanya api itu adalah panas, kita tidak kemudian menaruh tangan kita di atas api. Sebaliknya kita menggunakan api itu untuk sesuatu yang bermanfaat, dengan memasak, sebagai penerang dan lain sebagainya. Jadi pemahaman kita tentang Dhamma, memahami hukum apa saja yang bekerja dalam kehidupan ini, praktik Dhamma itu sangat penting untuk mendukung kehidupan kita untuk bertambah lebih baik lagi, untuk membangun kehidupan spiritual yang meningkat dari kehidupan saat ini sampai ke kehidupan yang akan datang, sampai kita bisa merealisasi Magga, Phala, dan Nibbana. Ini adalah yang menjadi tujuan kita belajar Dhamma dan praktik Dhamma, yaitu mencapai satu keadaan batin yang tidak tergoyahkan. Akupa ceto wimuti. Ya, demikian yang dapat Bante sampaikan. Semoga dengan apa yang sudah Bante sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Semoga dengan kebajikan-kebajikan yang dilakukan ini dapat mengkondisikan kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga para sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, semoga mereka turut mengetahui jasa kebajikan ini. Dengan mengetahui, semoga mereka berbahagia. Bante akhiri, sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.